Salam saudaraku, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah doa puasa, mengingat Natal sudah di depan mata, mulai dari ibadah Natal sekolah minggu dan Pak, Natal pemuda remaja, dan Natal Persekutuan Pengajaran Tabernakel atau Natal PPT 2829. Lewat ibadah doa puasa ini, biarlah kiranya Tuhan mendengarkan segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan, karena kita tidak mungkin sanggup melakukan pekerjaan ini semua kalau tidak ditopang oleh Tuhan sendiri. Segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya bagi Dia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, sebelum kita membawa hidup kita rendah di kaki salib Tuhan, kita akan terlebih dahulu membuka hati kepada firman Allah yang akan menggarap hati kita, membentuk setiap kehidupan kita, untuk supaya anggota tubuh yang berbeda-beda itu menjadi satu, dimulai dari kasih karunia yang akan kita terima sampai nanti kepada anggota yang berbeda-beda itu menjadi satu. Disitulah nanti tercipta damai sejahtera. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti live streaming video internet, YouTube, Facebook, di dalam maupun di luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita, kasih dan kemurahannya lewat firman Allah yang akan kita terima, memberkati, memulihkan hidup, ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga, dan segala sesuatu dipulihkan berkat berkelimpahan menjadi bahagian kita sekaliannya. Puji Tuhan. Segera saja kita memperhatikan untuk ibadah doa puasa dari Mazmur 80 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 80 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa untuk keselamatan Israel. Ya. Hai gembala Israel, Ya. pasanglah telinga. Ya. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Terus, Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Terus, Ya Allah, ya, pulihkanlah kami. pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, Buatlah wajahmu bersinar. maka kami akan selamat. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan doa dan harapan dari sidang jemaat Tuhan ialah supaya Tuhan segera mengadakan pemulihan dengan wajahnya yang bersinar. Puji Tuhan. Doa dan harapan dari sidang jemaat Tuhan ialah supaya Tuhan segera mengadakan pemulihan dengan wajahnya yang bersinar. Amin, saudara. Amin. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ya. Ucapan berkat imam. Ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Ya. dan memberi engkau kasih karunia. Terus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Ya. dan memberi engkau damai sejahtera. puji Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi dengan wajahnya yang bersinar. Maka memberi dua hal. A. Kasih karunia. B. Damai sejahtera. Saya ulangi kembali untuk mengatakannya. Tuhan memberkati dan melindungi dengan wajahnya yang bersinar. Memberi dua hal. Satu, kasih karunia. Dua, damai sejahtera. Amin, saudaraku. Nah, sekarang kita akan memperhatikan tentang kasih karunia. Kasih karunia
atau kemurahan artinya yang tidak layak menjadi layak. Itu arti kasih karunia. Kasih karunia atau kemurahan Tuhan artinya yang tidak layak menjadi layak. Sejenak kita memperhatikan kasih karunia. Di dalam 1 Petrus, suratan 1 Petrus 1 ayat 19. Suratan 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. Silakan. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan, penderitaan Kristus sebagai teladan. Boleh pembacaan ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, Hai hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Ya. Bukan saja kepada yang baik dan ramah, Ya. tetapi juga kepada yang bengis. Puji Tuhan. Saudaraku, seorang hamba hendaknya tunduk kepada tuannya. Hendaklah tunduk kepada tuannya. Puji Tuhan, dengan penuh ketakutan. Seorang hamba hendaklah tunduk dengan penuh ketakutan kepada tuannya. Puji Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, seorang hamba Tuhan, seorang imam yang melayani pekerjaan Tuhan, kiranya tunduk dengan penuh ketakutan kepada Yesus Kristus, Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan. Tidak lama lagi kita akan menghadapi Natal, baik itu Natal dimulai dari Natal sekolah minggu dan 4, maupun Natal pemuda remaja dan Natal PPT 28 dan 29. Sebagai imam yang melayani pekerjaan Tuhan, kiranya mengerjakan semuanya itu dengan rasa takut di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ayat itu ada kaitannya dengan ayat 19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia, Ya. jika seorang karena sadar Ya. akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Terus, Sebab dapatkah disebut pujian, Ya. jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, Ya. tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, Ya. maka itu adalah kasih karunia pada Allah. puji Tuhan. Menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung itu adalah kasih karunia. Itu adalah kasih karunia. Pendeknya, aniaya karena firman, sengsara karena salib, itu adalah kasih karunia. Itu adalah kemurahan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Dapat dipahami? Amin. Bagi orang Yunani itu adalah suatu kebodohan, karena mereka hanya menginginkan hikmat. Bagi orang Yahudi itu adalah batu sandungan, karena mereka hanya menghendaki tanda-tanda heran. Tetapi bagi mereka yang dipanggil dan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kasih karunia. Itu adalah kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Yohanes 1 ayat 16. Injil Yohanes 1 ayat 16. Bulan ini kita diperhadapkan dengan pekerjaan Tuhan yang besar. Berarti dibutuhkan dengan pengorbanan yang besar pula. Kalau pekerjaan besar, maka membutuhkan energi yang besar, pengorbanan yang besar, dimulai dari tenaga, pikiran, waktu, bahkan materi, keuangan sekalipun. Tetapi itu adalah kasih karunia. Bagi orang Yunani, bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, itu adalah suatu kebodohan. Dan bagi orang Yahudi, itu adalah suatu batu sandungan, karena mereka hanya menghendaki tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Yohanes 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena dari kepenuhannya, Dari kepenuhan Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah menerima kasih Ya. karunia demi kasih karunia. dari kepenuhan Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima
kasih karunia demi kasih karunia. Kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kasih karunia yang satu, Tuhan membawa kita kepada kasih karunia yang lain. Setelah Tuhan mengampuni dosa yang satu, Tuhan juga akan mengampuni dosa yang lain sampai sempurna. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat dari Musa. Terus, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran itu datang dari pribadi Yesus yang disalibkan. Itu datang dari korban Kristus. Sengsara karena salib, aniaya karena firman, atau menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Itu adalah kasih karunia. Jadi saya tandaskan sekali lagi, kasih karunia itu datangnya dari aniaya karena firman, sengsara karena salib, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Kita harus berkorban demi terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yaitu sidang mempelai wanita Tuhan, dimulai dari pengorbanan kita masing-masing. Orang lain tertolong. Itulah kasih karunia. Jadi di dalam melayani pekerjaan Tuhan, Imam Harun dan anak-anaknya terlebih dahulu meletakkan dua tangannya di atas kepala dari 3 macam binatang tersebut. Itu berbicara tentang bersekutu dengan korban Kristus. Terlebih dahulu bersekutu dengan korban Kristus, sehingga layak menjadi membawa berita pendamaian, layak untuk menyerahkan diri, untuk taat kepada perintahnya, kemudian layak untuk mentabiskan diri dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terlebih dahulu bersekutu dengan korban Kristus, maka kita layak untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat ketika Allah menyatakan kasih karunia-Nya. 1 Korintus 15 ayat 4 sampai dengan ayat 8. 1 Korintus 15 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Bahwa ia telah dikuburkan. Ya. Bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai Yesus mati di atas kayu salib, lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat 5 sampai 8 terus. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Sesudah kebangkitannya, ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, Simon Petrus, terus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kemudian kepada 12 murid, terus. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Terus kemudian kepada semua rasul. Lalu 12 rasul. Tadi Petrus, lalu 12 murid. Kepada Yakobus, lalu kepada 12 rasul. Terus, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Puji Tuhan. Sesudah kebangkitan Yesus Kristus, pertama-tama ia menampakkan dirinya kepada Kefas, lalu kepada 12 muridnya. Amin. 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 Pak Berita, amin. Amin. Ibu Panggabean, puji Tuhan. Ini ibadah doa, tidak boleh keras hati, harus rendah hati, menaikkan doa permohonan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Strip yang kedua, ia menampakkan dirinya kepada Yakobus, lalu kepada 12 rasul. Puji Tuhan. Strip yang ketiga, yang paling terakhir dari semuanya ini, ia menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Yang paling terakhir dari semuanya ini, ia menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Ayat 9 sampai ayat 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Yang paling hina. Siapa yang mulia di sini?
Siapa yang merasa hina? Kenapa? Karena masih banyak dosa, kejahatan, kenajisan. Itu diakui dengan gamblang oleh Rasul Paulus. Amin, saudaraku. Ulangi yang 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Ya, tidak layak. Kita semua tidak layak sebetulnya melayani Tuhan. Terus, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Banyak kejahatan. Terus, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Terus, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Terus, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan pengakuan Rasul Paulus. Tetapi oleh karena kasih karunia, ia menampakkan dirinya dan memberi jabatan rasul kepada Paulus. Amin, saudaraku. Itu karena kasih karunia. Sebetulnya Rasul Paulus berkata, aku ini manusia yang paling hina. Oleh karena banyaknya kejahatan yang dia perbuat, sebelum dipanggil menjadi rasul, dia seorang penganiaya jemaat dari rumah ke rumah, baik laki-laki maupun perempuan. Haleluya. Amin, saudaraku. Tetapi pada akhirnya Tuhan menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Sekaligus dalam kesempatan itu Tuhan memberi jabatan rasul. Dan jabatan rasul adalah jabatan yang paling terakhir sekali dia terima dari Tuhan. Itu kemurahan, itu kasih karunia. Siang ini juga, kalau kita berada di tengah-tengah perhimpunan lewat ibadah doa puasa ini, tidak lain tidak bukan adalah karena kemurahan hati Tuhan. Kita juga menikmati pembukaan firman oleh karena kemurahan hati Tuhan. Oleh lewat pembukaan ini kita punya pengertian tentang yang benar, mengetahui tentang kehendak Tuhan, mengetahui apa yang kita dengar dari Tuhan untuk selanjutnya kita kerjakan di hadapan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan semata-mata, bukan karena kita seorang yang pandai, seorang yang jenius, seorang yang cakap, seorang yang mampu, bukan. Melainkan oleh karena kemurahan hati Tuhan, oleh karena kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi jangan ada yang bermegah, jangan ada merasa dirugikan dalam setiap pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu, bahkan uang, materi sekalipun. Jangan pernah ada yang merasa dirugikan ketika seseorang berkorban. Karena semua ini, langit, bumi, dan segala isinya, termasuk kita, adalah ciptaannya. Berarti segala sesuatu yang ada pada diri kita, itu adalah miliknya. Jadi jangan pernah ada yang merasa rugi saat melayani pekerjaan Tuhan. Apalagi bersungguh-sungguh engkau nanti berhadapan dengan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Kisah Rasul 22 ayat 6. Kisah Rasul 22 ayat, baca. Demikianlah firman Tuhan. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Boleh baca ayat 5. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Surat keputusan SK untuk menganiaya anak-anak Tuhan di Damsyik. Terus, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan. Jalan Yesus Kristus, Tuhan kita. Terus yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Perhatikan ayat 6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ke Damsyik, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam perjalanan ke Damsyik, tepatnya waktu tengah hari,
Tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi Paulus, sehingga rebahlah ia ke tanah. Ini pertemuan Paulus untuk pertama kali dengan Tuhan. Disitulah ia dipanggil, disitulah ia Tuhan memperlihatkan, menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian dalam kesempatan itu terdengarlah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Puji Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Oh, coba ayat 7 dulu, ayat 7. Maka rebahlah aku ke tanah, terus, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saat pertemuannya, saat Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus, Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu pertama perkataan yang terlontar terlebih dahulu, disampaikan, ditujukan kepada Rasul Paulus. Perkataan Saulus, mengapa engkau, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Artinya, oleh karena kejahatannya, Yesus menanggungnya di atas kayu salib. Oleh karena perbuatan jahat dari Rasul Paulus yang menganiaya jemaat Tuhan, Yesus disalibkan. Sehingga ketika Yesus menampakkan dirinya, selanjutnya memberikan jabatan rasul, itulah kasih karunia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, itu kasih karunia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu seruan yang terlebih dahulu ditujukan kepada Rasul Paulus. Artinya, oleh karena kejahatannya itulah Yesus menanggungnya di atas kayu salib. Namun dalam pertemuan itu Tuhan memberi jabatan rasul kepada Paulus. Bukankah itu kasih karunia? Bukankah itu kemurahan yang hina, yang tidak layak menjadi layak, dilayakkan untuk menerima jabatan rasul? Amin, saudaraku. Jelas karena kasih karunia. Mengapa engkau menganiaya aku? Tetapi sesudah pertemuan itu Yesus memberi jabatan rasul. Itu kasih karunia. Amin. Mengapa engkau menganiaya aku? Artinya oleh kejahatannya Yesus harus disalib. Tetapi Tuhan Yesus memberi jabatan rasul. Berarti jabatan rasul oleh karena kasih karunia, kemurahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi tidak boleh ada di antara kita, saudaraku, bersungguh-sungguh di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan, di dalam hal berkorban untuk pekerjaan itu tidak boleh bersungguh-sungguh. Dan tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang bermegah, merasa karena saya bisa, karena saya mampu, karena saya sudah berkorban. Itu adalah suatu pemikiran yang bodoh dari orang yang keliru, yang tidak mengerti apa-apa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berkali-kali Pak Berita menyatakan dirinya, saya ini bodoh dulu. Semoga menyadari dirinya terus bodoh, supaya jangan pernah merasa pandai. Kita pun harus seperti itu, supaya jangan pernah bermegah dan merasa pandai. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, lanjut ayat 14 sampai 15. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau. Ya, ini perkataan siapa? Ayat 13 dulu. Ayat 14 sampai 15, pembacaan dimulai ayat 13. Terus
Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku. Ananias berkata kepada Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. 3 hari 3 malam dia tidak membuka mata, 3 hari 3 malam ia tidak makan, tidak minum, berpuasa. Terus, dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Ayat 14-15. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk menetapkan engkau sebagai saksi, menerima jabatan rasul, untuk mengetahui kehendaknya, terus untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Oh, luar biasa ya. Ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Puji Tuhan. Selanjutnya di sini kita perhatikan, Rasul Paulus ditetapkan menjadi saksi terhadap semua orang dan sekaligus menerima jabatan rasul. Nah, inilah kasih karunia yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya. Amin, saudaraku. Amin. Sebagai rasul, ia ditetapkan menjadi saksi. Titik 2. Step pertama, untuk mengetahui kehendaknya. Step yang kedua, untuk melihat yang benar. Step yang ketiga, untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Ini kemurahan yang double. Selain menerima jabatan rasul, sekaligus ditetapkan menjadi saksi. Apa tandanya kehidupan menjadi saksi untuk semua orang? Yaitu untuk mengetahui kehendaknya, yaitu untuk melihat yang benar, yaitu untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Tidak semua orang dapat mengetahui kehendak Allah. Tidak semua orang dapat melihat yang benar. Tidak semua orang dapat mendengar suara yang keluar dari mulut Allah. Tetapi pagi ini menjelang siang, kita mengetahui kehendak Allah, melihat yang benar, mendengar suara yang keluar dari mulut Allah. Amin, saudaraku. Kemurahan double. Sesudah dipercayakan jabatan, lalu kita mengetahui 3 perkara ini. Kemurahan double. Tidak sebanding dengan apa yang kita korbankan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan kembali. Berseru kepada nama Tuhan. Ya. Selanjutnya, Paulus dibaptis oleh Ananias sebagai tanda pertobatan atau segala dosa disucikan. Baptisan Yohanes itu baptisan tanda pertobatan, ya. Berarti dosa masa lalu disucikan. Tetapi saudaraku, baptisan itu tidak berhenti di kolam pembasuhan, lanjut sampai kepada penyucian air dan firman. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Namun Rasul Ananias berkata, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Kita tidak ragu ya. Amin. Atas kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita, atas kemurahan hati Tuhan bagi kita. Tidak ragu-ragu ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali membaca 1 Korintus 15 ayat 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ya. ia menampakkan diri juga kepadaku. Yang paling akhir persamaannya. Terus sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Puji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada Paulus, Paulus berkata, sama seperti kepada anak yang baru lahir sebelum waktunya. Sama seperti kepada anak yang baru lahir sebelum waktunya.
Anak yang lahir sebelum waktunya disebut prematur, bayi prematur. Amin, saudaraku. Kemurahan yang diperoleh Rasul Paulus, dia umpamakan sama seperti kepada anak yang baru lahir sebelum waktunya. Jadi kasih karunia yang dianugerahkan itu sama seperti kepada anak. Anugerah itu dianugerahkan kepada anak yang baru lahir sebelum waktunya. Bayangkan, tahu apa anak yang lahir belum waktunya, sedangkan anak lahir sesuai waktunya Tuhan saja, waktunya secara genetik saja tidak tahu apa-apa. Tetapi di sini kemurahan itu dianugerahkan sama seperti kepada anak yang baru lahir sebelum waktunya. Sungguh kasih karunia itu luar biasa. Jadi ini bukan suatu kemurahan yang biasa, tetapi suatu kemurahan hati Tuhan yang luar biasa, yang tidak ada lagi tandingannya. Amin, saudaraku. Lahir sebelum waktu menunjuk bayi prematur. Apa tanda bayi prematur? Lemah, tidak berdaya. Itu bayi prematur. Nangis saja tidak bisa. Jangankan menggerakkan kepala, nangis saja tidak bisa. Biasanya anak yang baru lahir pertama-tama setelah 2 tanda darah dan air, selanjutnya suara itu tanda kehidupan. Ada suara yang keluar, itu tanda kehidupan. Kalau bayi prematur, jangankan menggerakkan kepalanya, menggerakkan raganya, nangis saja tidak bisa. Bayangkan, tapi justru Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Rasul Paulus yang indah. Karena banyaknya kejahatan, banyaknya dosa kefasikan, kesombongan keangkuhan. Sama halnya dengan kepada kita. Kita boleh berada di tengah perhimpunan ibadah doa puasa, lalu kita melayani pekerjaan Tuhan sesuai karunia jabatan yang dipercayakan, bukan karena kita pandai, karena kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia sampai dengan ayat 11, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kita ada sebagaimana ada karena kemurahan. Amin, saudaraku. Amin. Terus, tapi selanjutnya ada yang harus diperhatikan. Terus, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Terus sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudaraku, kita ada sebagaimana ada sampai pada saat ini adalah karena kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu yang kita terima dari Tuhan tidak boleh disia-siakan, tidak boleh diabaikan. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi biarlah kita oleh karena kasih karunia itu bekerja melayani pekerjaan Tuhan lebih sungguh-sungguh, bekerja dengan kerja keras, kerja dengan lebih sungguh-sungguh, lebih giat. Sampai pada akhirnya orang lain percaya atas kemurahan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Orang lain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak lagi percaya kepada berhala-berhala Allah lain. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak percaya lagi kepada Allah lain selain kepada Allah yang hidup. Uang, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan itu Allah asing, tidak punya darah untuk menebus dosa. Amin, saudaraku. Maka kalau orang lain percaya
biarlah semua karena kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita tidak disia-siakan, melainkan kita bekerja keras untuk memuji kemuliaan Tuhan sampai orang lain percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti tidak mempercayakan hidupnya lagi kepada Allah lain, Tuhan lain, berhala-berhala yang membodohkan manusia. Berhala itu punya mata, tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya tangan tidak bisa diulurkan, punya kaki tidak bisa berjalan. Seperti itulah keadaan orang yang menyembah berhala, bodohnya minta ampun. Jadi bodoh. Puji Tuhan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada Rasul Paulus tidak disia-siakan. Yang melayani Tuhan mulai dari sekarang sungguh-sungguh tanda bahwa kita tidak menyia-nyiakan kemurahan hati Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itulah kasih karunia. Sekarang tentang damai sejahtera. Tadi boleh dibaca lagi. Tidak usah ditulis karena sudah ditulis tadi. Bilangan pasal 6. Ayo agak cepat. Ayat 26 langsung. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dikasih karunia sekarang damai sejahtera. Tentang damai sejahtera. Tentang damai sejahtera. Biarlah kiranya kita sekaliannya boleh mengalami dan merasakan damai sejahtera dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun ya. Amin saudaraku. Baik di tengah nikah dan rumah tangga, baik di tengah ibadah dan pelayanan, baik dalam kita berusaha, bekerja, berbisnis, dalam segala sesuatu tercipta damai sejahtera dan kita rasakan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera yang kita peroleh dari Tuhan juga akhirnya terpancar dan orang lain juga merasakan damai sejahtera yang kita rasakan dari Tuhan itu. Puji Tuhan. Dan kita membutuhkan damai sejahtera Allah. Kolose pasal 3 ayat 15. Jangan rusak damai sejahtera ya. Amin. Amin saudaraku. Amin. Karena panas hatimu jangan, karena keinginanmu yang jahat najis jangan. Kolose 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Manusia baru. Ya. Boleh baca ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih ya, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ada kesatuan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ya. Dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hati kita masing-masing. Hendaklah damai sejahtera Allah memerintah dalam hati kita masing-masing. Berarti damai sejahtera itu ada kaitannya dengan tata Allah. Ada kaitannya dengan tata Allah. Saat ini kita berdiri di hadapan tata Allah. Itulah yang disebut pemerintahan Allah. Jangan sampai kita menghujat pemerintahan Allah. Jangan sampai kita mengecilkan ibadah dan pelayanan area dari atau wilayah dari pemerintahan Allah yang disebut tata Allah. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Wahyu 6 ayat 4. Wahyu 6 ayat 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan matahari pertama dibuka. Ya. Dan majulah seekor kuda lain. Boleh baca ayat 3. Ayat 3 penulisan Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, ya, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ya. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Ya. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika materai anak domba membuka materai yang kedua, majulah seekor kuda merah padam. Kuda merah padam itu untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Jadi kuda merah padam itu mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kuda merah padam
Itu berarti mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi, sehingga satu dengan yang lain saling membenci, satu dengan yang lain saling membunuh, satu dengan yang lain terjadi perselisihan, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Itu tandanya bahwa damai sejahtera diambil dari atas muka bumi. Itulah kuda merah padam. Puji Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 15. Tapi tentu sebelum hal ini, sebelum damai sejahtera ini diambil, kiranya kita boleh merasakan damai sejahtera itu dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. 1 Korintus 7 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, ya, biarlah ia bercerai. Biarlah ia mencerai. Bukan berarti Tuhan izinkan bercerai. Terus, dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Ya. Terus, tapi Allah memanggil kamu. Allah, tetapi perhatikan satu perkara yang luar biasa yang tidak boleh dilupakan. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam sejahtera. Ingat itu. Tidak boleh dilupakan. Kita dipanggil. Kita dipanggil, Allah memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera ini ada kaitannya dengan nikah. Dua pribadi yang bersatu tidak boleh diceraikan supaya tercipta damai sejahtera. Untuk itu kita dipanggil. Untuk itulah Allah memanggil kita supaya kita boleh merasakan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu kaitannya dengan nikah. Dua pribadi yang dipersatukan. Di tengah-tengahnya lah Allah bertahta. Lihat, perhatikan ke sini dulu. Perhatikan ke sini. Dua pribadi untuk bersatu. Itu tanda damai sejahtera. Allah bertata, Allah memerintah di antaranya. 1 ditambah 1, Allah memerintah di antaranya. Nanti hasilnya tetap 1. Apa tandanya? Ada damai sejahtera. Maka Tuhan tidak izinkan perceraian. Dapat dipahami, saudaraku? Maka di tengah-tengah nikah dan rumah tangga, maka di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, Tuhan di antaranya Tuhan bertata. Jangan ada sesuatu yang merusak tata Allah. Jangan ada sesuatu yang tidak suci merusak tata Allah. Amin, saudaraku. Supaya ada damai sejahtera. Ini harus diperhatikan yang sudah menikah dan yang akan menikah. Tidak boleh ada sesuatu yang merusak tata Allah, ya. Semua, ya. Mengerti? Amin. Paham? Amin. Puji Tuhan. Ya, yang belum menikah ini semua, ya. Tidak boleh ada sesuatu yang tak suci ada di tengah-tengah nikah. Ada di dalam tata Allah. Tidak boleh. Itu yang merusak damai sejahtera. Sebab itu izinkanlah wajahnya dihadapkan dan bersinar menyatakan kemuliaannya. Di antara manusia itu Allah bertata supaya tercipta damai sejahtera. Puji Tuhan. Amin, saudara. Kolose 3 ayat 15. Maka kalau ada sesuatu saudara lihat yang tidak baik, jangan turuti. Saudara yang harus menjadi saksinya. Mungkin tidak bisa ditegur dengan mulut. Praktek perbuatan tunjukkan kepada dia. Katakan dengan romo. Tidak boleh ada sesuatu yang tak suci, jahat, najis di tata Allah di antara kita supaya ada damai sejahtera. Begitu katakan. Amin. Amin. Harus tegas. Tidak boleh sikap murahan. Jadilah yang pribadi yang berharga karena engkau berada di tata Allah. Di situ nanti tercipta damai sejahtera. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan, engkau tidak boleh pungkiri itu. Dan engkau tidak boleh marah dengan pemberitaan firman ini. Firman yang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Kolose pasal 3 ayat 15. Dengan rela menerima kebenaran firman? Amin. Dengan rela? Amin. Izinkanlah buka hati lapang-lapang, jangan hanya untuk mengerti tapi tidak berlaku. Kalau hanya seperti itu nanti digunakan, nanti orang semacam ini suka cenderung menggunakan ayat menyerang orang lain, melihat kelemahan orang lain dan diserang kembali. Jangan ya. Jangan ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kolose pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita menjadi satu kesatuan yang disebut tubuh Kristus yang sempurna, supaya kita boleh merasakan damai sejahtera. Dan untuk damai sejahtera inilah kita dipanggil oleh Tuhan. Tidak selamanya Tuhan mengecilkan yang hina, mengucilkan yang tertindas. Sebab itu Tuhan memanggil kita untuk boleh merasakan damai sejahteranya, yaitu tandanya ada kesatuan dari anggota tubuh yang berbeda. Disitulah Allah bertahta. Selama tidak ada kesatuan antara anggota tubuh yang berbeda, di situ tidak nampak tata Allah. Tetapi kalau Allah bertahta di antara manusia, di situ ada damai sejahtera. Kalau Allah bertahta dan memerintah di antara manusia, di situ ada damai sejahtera. Untuk itu kita dipanggil. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Dan kita harus mengerti panggilan. Panggilan seorang suami, panggilan seorang istri, panggilan seorang anak, panggilan seorang imam, panggilan seorang hamba. Dan harus menyadari dengan panggilan itu. Tidak boleh lari dari panggilan. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, Efesus 2 ayat 13 sampai 15. Sebentar kita akan menyembah Tuhan. Efesus 2 ayat 13 sampai 15. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dipersatukan di dalam Kristus. Ya, perhatikan baik-baik ini. Jadi Allah memerintah, ada damai sejahtera karena Allah memerintah bertahta di antara manusia. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jauh dekat atau menjadi satu. Terus oleh darah salib. Terus karena dialah damai sejahtera kita. Dialah damai sejahtera ini. Selalu kesatuan itu dikaitkan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu dikaitkan dengan kesatuan. Kalau tidak ada kesatuan, tidak ada damai sejahtera. Terus yang telah mempersatukan kedua pihak. Iya, jauh dekat disatukan. Dan ada damai sejahtera. Terus dan yang telah menumbuhkan tembok pemisah. Ya, jangan ada lagi tembok pemisah ya. Terus yaitu perseteruan. Terus sebab dengan matinya sebagai manusia, ya, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yang jauh menjadi dekat, supaya Allah bertahta di dalamnya, sehingga dengan demikian ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Jadi baik yang jauh maupun yang dekat, baik laki-laki maupun perempuan, siapa saja, tua maupun muda, masing-masing kita harus memandang kepada salib Kristus. Masing-masing kita harus memandang kepada salib Kristus. Amin saudara. Yang mempersatukan kehidupan kita
sehingga terciptalah damai sejahtera. Kalau ada perpisahan hanya karena gap, ada tembok, ada perseteruan, ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak suci, tidak ada damai sejahtera di situ. Tetapi puji Tuhan, Yesus, ingat, Yesus rela mati di kayu salib untuk mempersatukan kedua pihak yang jauh maupun dekat, supaya tercipta damai sejahtera. Maka kita harus memandang salib Kristus senantiasa. Tidak boleh lagi mengambil jalannya masing-masing. Apa saudaraku? Puji Tuhan. Apalagi menunjukkan kemaluannya di luar sana. Betapa buruknya itu perbuatan semacam itu. Kalau tidak berhenti dengan kehidupan yang mengambil jalannya sendiri sampai kapanpun, tidak ada damai sejahtera. Jadi jangan pernah salahkan orang lain. Kenapa guling-gulingan? Kenapa begini begitu? Kita koreksi hati kita. Karena apakah Tuhan sudah bertahta di hati atau belum? Jangan kita salahkan orang lain. Karena sudah pasti, di mana ada sesuatu yang tidak beres, pasti tidak ada damai sejahtera. Apalagi suami istri langsung kontak itu. Paham saudara? Amin. Puji Tuhan. Harus terikat dengan kesatuan dan sejahtera Allah. Tanda bahwa Allah bertahta di sana. Ingat Yesus telah mati di atas kayu salib supaya kedua belah pihak bersatu. Pandanglah salibnya. Jangan memandang yang lahiriah. Jangan memandang yang lain. Pandang salibnya. Tuhan Yesus baik kepada kita. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi satu supaya tercipta damai sejahtera. Tuhan Yesus baik. Tuhan tidak mau, tidak selamanya Tuhan membiarkan orang yang tertindas dikucilkan. Dalam Amsal 13 kalau saya tidak salah. Puji Tuhan. Ayat 17 sampai 18. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ya. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita lihat, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kedua belah pihak. Memberitakan damai sejahtera kepada kedua belah pihak. Memberitakan damai sejahtera kepada yang jauh. Memberitakan damai sejahtera kepada yang dekat. Kemudian setelah terwujud damai sejahtera oleh ikatan kasih Allah, selanjutnya perhatikan ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Oh, ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Perhatikan itu. Oleh Dia kita kedua pihak jauh dan dekat dalam satu roh Allah yang satu yang sama itu beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi tidak bisa masing-masing anggota tubuh mengambil jalannya masing-masing dan akhirnya sampai kepada Allah Bapa. Tidak bisa. Jangan salah mengerti. Tanpa kesatuan dari anggota-anggota tubuh, kita tidak mungkin bisa sampai kepada Allah oleh roh Tuhan di tengah ibadah ini. Nikah juga tidak akan sampai kepada Bapa. Roh Tuhan tidak akan membawa nikah sampai kepada Bapa kalau tidak nikah itu tidak disatukan. Nikah yang lebih besar dalam kandang penggembalaan tidak akan bisa, roh itu tidak akan bisa membawa kita kepada Allah kalau dalam kandang penggembalaan ini tidak ada kesatuan. Itu harus dipahami.
lebih cerdas menanggapi firman siang ini, lebih bijaksana, lebih dewasa untuk sampai kepada tujuan yang sejati. Tidak boleh bodoh mendengar firman. Harus cerdas, harus bijaksana, harus dewasa secara rohani. Amin, saudaraku. Ingat itu. Roh itu yang akan membawa kita. Siapa? Ya sudah dipersatukan. Jadi jangan bilang, betul seringkali masing-masing kita, betul masing-masing. Tapi masing-masing di sini maksudnya si A tidak bisa menanggung dosa si B. Itu maksudnya masing-masing. Tetapi untuk sampai kepada Allah, roh itu yang membawa kesatuan tubuh. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Itu arti masing-masing. Jadi jangan dipelintir untuk membenarkan diri. Ya, ambil saudaraku, coba baca. Enak sekali ayat ini. Ayo distabilokan semua, distabilokan supaya dewasa kita secara rohani. Ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kedua pihak, jauh dan dekat, atau antara si A dan si B, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kalau tidak ada kesatuan, tidak sampai kepada Bapa. Walaupun ada di dalam pekerjaan roh. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Ayo, tidak boleh lagi egoisnya. Kalau di kendaraan, tidak boleh perkataannya menjurus kepada kenajisan. Di mobil, di kendaraan motor, tidak boleh menjurus kepada kenajisan. Jangan merusak tata Allah dengan hal yang tak suci, supaya orang lain juga bisa beroleh oleh roh itu, beroleh keselamatan sampai kepada Bapa. Ingat itu. Memang masing-masing kita masuk surga. Masing-masing artinya si A tidak bisa menanggung dosa si B, sebaliknya. Tetapi perlu untuk diperhatikan, kedua pihak dalam satu roh, roh Allah yang satu yang sama, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Roh itu tidak bisa dibagi-bagi. Roh itu tidak bisa memandang muka. Roh itu hanya bekerja kepada kesatuan sampai membawa kepada Allah Bapa di surga. Jangan ajak nepotisme Roh Kudus tidak akan mau, justru sebaliknya berduka. Dapat dipahami saudara. Ayat 19, baca ayat terakhir. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Bukan ayat terakhir ya, ayat-ayat terakhir terus. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya. Sampai pada akhirnya kita semua adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Itu. Dan akhirnya menjadi anggota keluarga Allah. Inilah kesatuan roh. Puji Tuhan. Kita lihat ayat terakhir, Mazmur 80 tadi, ayat 2. Mazmur 18 ayat 2. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ia berkata, ya. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Mazmur 80 ayat 2. Hai gembala Israel, pasanglah telingamu, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf, sehingga kawanan domba yang engkau yang duduk di atas para kerub tampillah bersinar. Jadi dimulai dari seorang gembala. Gembala juga harus dengar-dengaran. Yesus adalah gembala agung, dan itu diakui oleh Daud di dalam kitab Mazmur pasal 23. Yesus gembala, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik.
Kemudian dalam Injil Yohanes pasal 10, Yesus adalah gembala yang baik, buktinya dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu arti dengar-dengaran. Kalau Yesus tidak dengar-dengaran, dia tidak akan menyerahkan nyawanya. Jadi gembala perlu dengar-dengaran. Kalau saling ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan, di tengah ibadah, pelayanan di tengah nikah dan rumah tangga, itu artinya kita mau diajar supaya dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu, dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Sampai akhirnya kita memperoleh keselamatan, dipulihkan dan diselamatkan. Kita berdoa kesempatan siang ini supaya kehidupan nikah dan rumah tangga, ibadah dan pelayanan kita dipulihkan sampai akhirnya kita diselamatkan. Nantinya kita semua menjadi kawan sewarga di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan